Allahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi idza sa'a yaqdhifu fi qulubil muridin law adal irada wa yusijuhum ila suluki sabilis sa'ada allati hiya al iman wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa ada. Sallallahu wasallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sayyidu ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi asadatil qadah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-258 dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dari kitab Bulughul Maram, dan kalau kita baca dalam kitab Ibanatul Ahkam yaitu juz 1 halaman 448, di situ disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, beliau pernah membaca fi duburi kulli salatin, dalam setiap setelah selesai dari salatin maktubatin, salat wajib. Apa yang selalu dibaca oleh baginda Nabi Muhammad yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Hadis muttafaqun alaih, yang artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Dia semata, Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, untuknya atau di tangannya kekuasaan untuk melakukan apapun itu terserah Allah. Walahul hamdu, dan untuknya segala puji, kebaikan apapun pada dasarnya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu apapun. Qadirun la yu'jizuhu syai'un, kekuasaan Allah, kemampuan Allah tanpa batas hingga tidak ada yang bisa melemahkannya. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang akan kamu berikan. Ai man qadaita lahu biqada'in min rizqin aw ghairihi, apapun yang telah engkau tentukan kepada salah seorang hambamu, rezeki atau yang lainnya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, man qadaita lahu bihirmanin la yu'tihi ahad, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak memberi kepada orang tersebut, hamba tersebut, sesuatu apapun, lalu ada orang yang mau memberinya, tidak ada yang bisa memberinya. Wala yanfa'udul jad wala yanfa'adal jad minkal jad, kekayaan tidak bisa memberi manfaat kepada orang kaya, karena hanya dari Allah kekayaan tersebut. Al-jad ay al-had wal ghina, jatah dan kekayaan. Fala yambawi dal ghina ana'an fid dunya
wa yunjihi minka innama yanfa'uhu amalus salih alladhi qaddamahu. Jadi jangan punya pikiran kalau orang kaya bisa segalanya. Seperti orang kafir ya mengatakan ayhsabu anna malahu akhlada. Apakah kalau orang punya harta lebih, punya kekayaan bisa memanjangkan umurnya? Tidak ada. Kekayaan apapun tidak bisa merubah nasibnya. Bahkan waliyadzubillah wala yanfa'u daljat minggal jat. Betapa banyak orang kaya kekayaan yang dia miliki tidak bisa dia nikmati. Ada orang kaya tidak bisa pakai AC. Ada orang kaya kena segala macam penyakit sehingga tidak bisa makan enak. Ada orang kaya banyak hartanya melimpah tapi banyak pantangan yang harus dia hadapi. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Oleh sebab itu pengakuan semacam ini hampir selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita membaca agar kita meyakini bahwa segala apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk terjadi kepada diri kita, semata hanya dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Yuadibur Rasul akiba salatil faridah. Bacaan ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah setelah salat wajib. Ala dzikri min a'dhamil adhkar al-warida anhu. Termasuk bacaan ini bacaan atau wirid yang paling agung sehingga Rasulullah hampir tidak meninggalkannya. Waqad istamala hadha dzikr al-jalil ala wahdaniyatillah, dan zikir ini telah meliputi atau mengandung ala wahdaniyatillah, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafi tasyrik anhu, menolak tentang penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Isbatul qahri wal isti'la wal 'azama lahu ala jamil makhluqat. Dalam bacaan zikir ini ditunjukkan betapa Allah Maha Perkasa dan memaksa. Allah menguasai dan Allah Maha Agung atas segala makhluknya. Fahuwal qadiru ala kulli syai'. Dialah Allah yang kuasa mampu melakukan apapun atas segala sesuatu apapun. Al-fa'al lima yurid. Allah selalu melakukan apa yang dikehendakinya. Yu'ti may yasha wa yamna'u may yasha. Allah memberi kepada hamba yang dikehendakinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghalangi atau tidak memberi kepada hamba yang tidak dikehendakinya. Siapapun yang dikehendaki, Allah menghendaki untuk memberi kepadanya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Siapapun yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah tidak memberinya, maka seisi jagat raya pun berusaha untuk memberi manfaat kepadanya, maka tidak akan mampu untuk memberi manfaat. Sebagaimana dikatakan dalam hadis qudsi, andai kata semua manusia yaitu berusaha ala ayanfa'uk, memberi manfaat kepada kita, tapi Allah tidak berkehendak, manfaat itu tidak akan pernah terjadi untuk diri kita. Sebagaimana juga andai kata penduduk dunia semuanya dari jin, manusia dan malaikatnya akan membahayakan kita, tapi Allah tidak berkehendak, maka bahaya itu tidak akan pernah menimpa kita. Inilah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan bahwasanya segala-galanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian harus ada ikhtiar ya, harus ada ikhtiar. Tawakal itu bukan pasif tapi aktif. Jangan mengatakan tawakal tapi tidak mau berikhtiar, semuanya terserah Allah. Itu bukan benar, itu salah, itu pemahaman yang tidak benar. Sebagaimana pernah terjadi kepada salah seorang sahabat, bawa unta masuk ke masjid, untanya dilepas,
Ditanya oleh Rasulullah, kenapa untanya kamu dah ikat? Dia katakan, ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah, terserah Allah. Kalau Allah menjaga, tidak akan hilang. Kalau Allah mau menghilangkan, mau diikat pun tetap akan hilang. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, i'gil wa tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Kehidupan ini harus berusaha dulu, baru kita bertawakal. Memang kita yakin segalanya adalah di tangan Allah. Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tentu adalah pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Akan memberikan kekuasaan, akan memberikan kekayaan, akan memberikan segalanya kepada siapapun yang dikehendakinya, sebagaimana juga akan mencabutnya dari siapapun yang dikehendakinya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang akan memuliakan siapa yang dikehendakinya, dan Allah yang akan menghinakan siapapun yang dikehendakinya. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 26. Itulah yang perlu kita pahami bersama. Kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Jangan congkak, jangan sombong. Kejadian yang terjadi di muka bumi ini, demikian juga di akhirat dan di alam-alam lainnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan, la yanfa'u inda hisabihi lil ibad malun wala banun. Tidak akan bermanfaat ketika Allah mempertanyakan amal seorang hamba, harta ataupun anak keturunan, pengikut, jabatan dan yang lainnya. Wala jahun, kekuasaan. Innama yanfa'u syakhsu, hanya saja yang bermanfaat bagi seseorang ma qaddamathu yadahu bihadzal doa, apa yang dia upayakan termasuk dengan membaca doa ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursidul musallin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi petunjuk, selalu mengajarkan dan mengajak setiap orang yang salat untuk membaca doa ini. Wa yahudduhum, menganjurkan bitawajjuh wal iqbal ala taati rabbil alamin, untuk selalu menghadap dan mengarahkan dirinya selalu taat kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Liyagunu yaumal qiyamah ma'tawabin al-mutatahhirin. Kalau kita selalu membaca dan mengakui dengan hati apa yang kita baca, lalu mempraktekkan dalam kehidupan, agar kita kelak pada hari kiamat termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu hamba-hamba yang dicintai ialah hamba yang selalu bertobat dan mensucikan dirinya. Inilah kandungan dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la ma'na lima a'tait wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dal jad minkal jad, yang selalu dibaca oleh baginda Nabi Muhammad setelah selesai sholat. Dengan demikian, fiqhul hadis yang dapat kita ambil, istihbabu qiraati hadad doa akibas salawat al-mafrudah. Disunahkan untuk membaca doa ini setiap sholat 5 waktu, sholat wajib. Dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, lahul hamdu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima atait wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dal jad minkal jad. Yang kedua, al-hathu 'alal amali shalih wa iktisabit ta'at allati tajlibu ridallah. Dianjurkan oleh Rasulullah
untuk melakukan amal kebaikan dan berusaha untuk melaksanakan ketaatan. Kenapa? Amal kebaikan dan melakukan ketaatan itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridha, apapun yang kita inginkan Allah akan mengabulkannya. Wa mahabbati, dan bisa mendatangkan kecintaan Allah, tadi itu yang sudah disebutkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bacaan ini dianjurkan agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, karena kelak pada hari kiamat tatkala dibangkitkan termasuk orang yang bertobat, termasuk orang yang mensucikan diri dari segala dosanya. Dan disebutkan haitsu la yanfa indahu nasabun wala jahun wala malun. Perlu difahami jerih payah, demikian juga jabatan, harta, kekayaan dan yang lainnya di hadapan Allah tidak ada yang bisa memberi manfaat. Oleh sebab itu perlu kita fahami bersama, yang bermanfaat hanyalah amal kebajikan yang semata dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, di mana juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kelak pada hari kiamat tidak akan ada harta, kekayaan, jabatan yang akan bermanfaat, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang datang kepada Allah dengan bertobat, yang datang kepada Allah dengan menyucikan dirinya, dengan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita pahami bersama dan kita baca agar kita betul-betul tergolong dalam hadis ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis yang ke-259, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu bihinna, memohon perlindungan kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang akan kita sebutkan ini. Dubura kulli salatin, setelah selesai tiap salat. Apa bacaan yang juga hampir tidak ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Di mana doa ini selalu dibaca terutama setelah selesai sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan, ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu minal bukhli, dari kekikiran. Karena kikir atau pelit itu masalah, ya, masalah besar itu. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, as-sakhi qaribu minallah, qaribu minnas, qaribu minal jannah. Orang yang dermawan, yang tidak kikir, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya, kikir, pelit, medit, itu jauh dari Allah. Ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh juga dari surga, dan dekat kepada neraka. Oleh sebab itu Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, memohon perlindungan dari kikir. Maka seorang nabi pernah berjumpa dengan setan, ditanya, wahai setan, wahai iblis, dari hamba Allah yang paling kamu cintai siapa? Yang paling kamu suka siapa? Dan yang paling kamu benci siapa? Dia bilang, yang paling aku suka orang yang kikir walaupun dia ahli ibadah, orang yang pelit, orang yang medit walaupun dia ahli ibadah. Yang paling aku suka. Yang paling kamu benci siapa? Orang yang dermawan walaupun dia bodoh, walaupun dia tidak ahli ibadah. Kenapa?
Kalau orang dermawan itu bisa dapat rahmat dari Allah, matinya husnul khatimah. Tapi kalau orang pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, maka dia dekat kepada neraka sehingga paling dicintai oleh setan. Yang kedua, Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni wa minal jubni, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari pengecut, dha'ful ghalab, pengecut. Ada kemungkaran di kampungnya diam, ya. Ada judi di kampungnya diam. Ada orang mabuk-mabuk di kampungnya diam, ya. Ada orang melakukan maksiat di kampungnya diam. Itu namanya pengecut. Ya, harus diingatkan dengan cara baik. Harus disadarkan dengan cara baik. Kasihan kalau dia mabuk, dia judi, dia bermaksiat, mati dalam keadaan seperti itu, kan kasihan. Mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam takut, itu namanya pengecut. Ya, di mana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ada kemungkaran, kalau dia mampu, robalah dengan tangannya. Fa lam yastati fa bilisani, tidak bisa dengan lidahnya. Kalau bisa lihat kemungkaran, lihat judi, orang mabuk, sudah berhenti, kasihan, dengan cara yang baik. Ya. Kalau tidak bisa, diingatkan. Fa lam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa, dengan lidahnya, dan dengan lidah fa bi qalbihi, ya. Kalau bisa dengan kekuatan, tidak bisa dengan menasihati. Yang ketiga, fa bi qalbi, dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dengan hati itu adalah iman yang paling lemah. Ini Rasulullah memohon perlindungan. Yang berikutnya, baginda Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan kepada Allah. Wa a'udzubika an uradda ila ardalil umuri. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai engkau kembalikan aku kepada umur yang paling hina. Bagaimana umur yang paling hina? Pikun, ya. Bagaimana umur yang paling hina? Rusak akalnya, ya. Sudah seperti anak kecil. Ya Allah, jangan sampai seperti itu, sehingga merepotkan orang yang hidup yang lainnya. Supaya tidak seperti itu, apa? Baca doa ini. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, tinggalkan maksiat. Karena orang yang taat kepada Allah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatannya, dijaga akalnya, dijaga segalanya. Makanya pernah terjadi, ada seorang anak muda jalan dengan orang tua yang sudah cukup tua, mungkin 78 tahun, 80 tahun ke atas. Anak muda ini jalan, tidak tahunya di sungai, sungainya banjir, licin. Anak muda ini mikir, kalau saya masih muda jalan, insya Allah melompat lebih cepat. Kalau yang tua ini ya apa? Subhanallah, dengan izin Allah, yang tua ini lebih cepat nyampainya ke tepi sungai yang sebelah. Yang anak muda ini masih tertati-tati jalan di tengah sungai. Lalu anak muda ini tanya, resepnya apa wahai orang tua? Wahai bapak, resepnya apa? Bapak kok masih sehat? Bapak kok melangkahnya dengan cepat? Dia bilang, sudah 80 tahun aku jaga diriku untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sehingga pada saat-saat mendesak Allah menjaga aku. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, tatkala kamu memerlukan Allah, Allah akan hadir untuk membela kamu dan menolong kamu. Ini terutama pada saat kita umur tua. Jangan merepotkan, buang kotoran, segala sesuatu yang kita lakukan maka merepotkan yang hidup. Ini yang diminta oleh Rasulullah, jangan sampai terjadi kepada dirinya. Berikutnya, Rasulullah SAW membaca atau melanjutkan doanya, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku memohon kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia. Karena fitnah dunia ini, kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal segala kesalahan atau segala dosa. Orang kalau sudah cinta dunia, kata Imam Ghazali sesuai dengan hadis ini, idza sara
hubbud dunya fi qalbil abdi ja'alahu qa'an sofa. Bila cinta dunia masuk dalam hati seorang hamba, maka hati itu akan dirusak oleh Allah tanpa kebaikan sama sekali. Ya, betapa banyak kita lihat ya, dulu sebelum jadi DPR tokoh-tokoh kita begitu baiknya, tapi setelah jadi DPR menjadi penjahat ya, koruptor, menjadi orang yang jahat kepada rakyat. Bahkan sekalipun seorang kiai umpamanya ya, kalau sudah hubbud dunya, yang dulunya istiqomah, yang dulunya begitu baik, yang dulunya terkenal dengan amal ma'ruf nahi mungkarnya, yang dulunya terkenal dengan ketegasannya, tapi setelah menjadi pejabat, cinta kepada jabatan, cinta kepada dunia, maka dia tatkala dia berbicara, berkomentar, bertentangan dengan agama karena cinta dunia, dijadikan hatinya oleh Allah qa'an sofa, tanpa ada kebaikan sama sekali, kering kerontang daripada kebaikan. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad memohon, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia. Yang berikutnya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wa a'udzubika min adzabil qabr, aku berlindung kepadamu daripada siksa kubur. Di mana kita ketahui bersama, orang yang abai, bukan tidak sholat tapi menggampangkan sholatnya, di antara siksanya tatkala dia masuk alam kubur, maka dihimpit oleh tanah, tulang rusuk satu sama lain akan patah dan menusuk ke tubuhnya. Ini di antara siksa kubur yang paling kecil ya. Bukan orang yang tidak sholat, tapi at-tahawun bis sholat, menggampangkan sholatnya, apalagi yang tidak sholat. Ini termasuk fitnah kubur, azab kubur. Makanya dalam doa talqin itu yang dikatakan di antaranya dibaca, annal qabru haq, kuburan itu hak, wa anna na'imahu haq, nikmat alam kubur itu hak, wa an azabahu hak, siksa kubur itu hak, wa anna su'ala munkarin wa nakirin hak, siksa mungkar dan nakir, pertanyaan mungkar dan nakir itu juga adalah hak. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan dari semuanya itu. Inilah terbukti pepatah yang mengatakan al-i'tiraf a'la maqamil ittisaf. Orang itu makin tinggi, makin mulia, maka ucapan yang keluar makin tawadhu. Rasulullah mohon perlindungan pada Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mohon keselamatan padahal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memohon ampun kepada Allah padahal sudah diampunkan andai kata berbuat dosa, dan Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Inilah orang yang mulia, pasti yang keluar dari lidahnya adalah kata-kata yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dapat kita ambil dari hadis ini, fiqhul hadisnya ini adalah isbat adzabil qabr, penegasan tentang adanya siksa kubur atau nikmat kubur tentunya. Yang kedua, al-isti'adzah billahi mimma dzukira minal fitan. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan dari segala macam fitnah yang disebutkan, yaitu dari kikir, punya harta tidak membantu fakir miskin, punya harta tidak membantu para pejuang, punya harta tidak membantu sekolah, madrasah, pondok pesantren, punya harta tidak digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Itu adalah hal yang sangat mengerikan. Yang dikatakan dalam hadis dan juga dalam Al-Quran, harta yang dimiliki akan menjadi sarana penyiksa bagi dirinya. Waliyadzubillah. Jadi harta yang kita miliki, apabila kita tidak zakati, apabila kita tidak digunakan untuk membantu fuqara al-masakin, untuk membantu keperluan umat Islam,
maka harta tersebut akan menjadi sarana penyiksa bagi kita. Pelantara yang dengan pelantara harta itu akan menjadi sarana penyiksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Harta itu akan dijelma menjadi setrika yang akan menyetrika, terbuat setrika dari api neraka, menyetrika punggungnya, mencerita dahinya, mensetrika sekujur tubuhnya, dan Allah melalui malaikatnya menyampaikan hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah harta yang kamu dapat, yang kamu tumpuk, karena tidak kamu berikan kepada orang yang memerlukan, kepada saudaramu apalagi keluargamu. Inilah sebagai bukti kalau harta itu akan menjadi penyiksa bagi diri kamu. Ini yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua, saya ulang kembali, memohon perlindungan, jangan menjadi orang pengecut tatkala agama memerlukan, dipanggil untuk berjuang demi agama. Ada kemungkaran, hendaknya kita berusaha dengan cara yang paling baik, yang paling tidak menyinggung untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Karena al-jubun, menjadi penakut, itu adalah yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai pro kepada kemungkaran, waliyadzubillah. Dan berikutnya yang ketiga, Rasulullah memohon jangan sampai jadi pikun, ya tua akalnya rusak, waliyadzubillah, sehingga merepotkan bagi yang lainnya. Yang keempat, Rasulullah memohon terlindung dari fitnah dunia. Jadi banyak orang karena dunia itu tergelincir, ya, waliyadzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Barang siapa yang menghormat orang kaya karena kayanya, bukan karena solehnya, bukan karena baiknya, maka 2/3 agamanya dicabut oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah dunia. Kadang-kadang kita lebih hormat kepada orang kaya daripada orang tua kita, lebih hormat kepada orang kaya daripada saudara kita, lebih hormat kepada orang kaya daripada guru kita, bahkan selalu membenarkan apapun yang dikatakan orang kaya walaupun itu adalah kemungkaran, waliyadzubillah summa waliyadzubillah, yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungan jawab, terutama di alam barzah, di alam kubur. Oleh sebab itu Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah daripada siksa kubur. Mudah-mudahan doa yang disampaikan oleh Nabi, yang dimohon oleh Nabi, kita juga mendapatkannya, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan selamat dari semua yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah husnul khatimah. Bijahi taha rasul jud rabbana bil qubul wa hab lana kull rasul. Rabbi istajib li amin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fidani wa mu'afatin minal fidani wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.